Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Umat Katolik di seluruh dunia baru aja menutup tahun Yubelium atau tahun suci setiap 25 tahun sekali. Dalam setiap tahun Yubelium, ada tradisi ziarah unik di mana ada 4 pintu Basilika Paus di Roma dan Vatikan yang dibuka untuk dikunjungi. Karena itu, umat Katolik dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke sini. Nah, akhir tahun 2025 kemarin, aku berkesempatan untuk bawa mama ziarah Porta Santa ke Vatikan langsung. Kita mengunjungi banyak gereja di sana dan juga sempat ikut audiensi Paus Leo ke-14 di Vatikan. Selama 4 hari di Roma, aku juga bakal ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang wajib dikunjungi dan tentunya makan makanan Italia yang enak banget. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke Roma. Selamat pagi pemirsa. Kita sudah pindah kota lagi, masih dengan mama. Kali ini kita akan explore kota Roma. Aku book hotelnya dekat sekali dengan Vatikan, jadi itu barusan kelihatan. Kita hari ini tourist day ya. Kita bakal ada sekitar 3 hari di Roma dan Vatikan. Tujuan kita kesini tentunya sebagai orang Katolik, kita mau mengunjungi Sang Pintu Suci atau yang dikenal dengan Porta Santa, yaitu pintu di Vatikan yang hanya dibuka 25 tahun sekali. Makanya tahun ini disebut dengan tahun Yubelium. Karena itu. Nah, makanya tahun ini banyak sekali orang Katolik dari seluruh dunia yang datang mengunjungi Vatikan karena jatuhnya ini kayak umroh limited edition gitu loh bagi kami. Gitu. Nah, sebelumnya aku udah pernah explore Vatikan, ada videonya juga. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton di sini. Itu aku jelasin lumayan lengkap tentang Vatikan dan isinya. Hari ini kita mau keliling Roma dulu karena kita lumayan santai ya di sini. First things first, kalau kalian mau keliling Roma, yang paling murah adalah dengan bus atau metro. Nah, kalian bisa ke Tabaci atau tempat jualan rokok untuk beli tiketnya kayak gini. Jadi ini sekali pakai, harganya 150 euro. Dan ini disebut dengan biglietti. Billiet atau artinya adalah tiket. Nah, kalian beli ini tinggal sebut aja mau berapa. 1, 2, 3, 4, 5, ya, dan seterusnya. Aku terakhir ke Roma sekitar 3 tahun yang lalu, udah mau 4 tahun. Karena waktu itu sempat pertukaran mahasiswa di sini. Dan hal yang ikonik adalah ini guys, cobblestones-nya Roma ya, terkenal. Ini udah ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi yang ini pasti dipoles ya, pasti diperbarui terus kalau misalnya ada bolong-bolong. Ya, cuman kota di dunia yang pakai konblok-konblok kayak gini paling terkenal ada Roma. Dulu jalan ini adalah jalan joggingku waktu jadi mahasiswa 3 bulan di sini. Terus hal yang udah pasti kalian notice kalau di Roma adalah mobilnya kecil-kecil semua guys. Bener-bener kecil banget. SUV itu udah termasuk besar. Biasa yang mini-mini kayak gini, kayak gitu. Nah, cara pakai billiet ini sangat-sangat menarik guys. Jadi harus di-validate setiap kali naik bus. Ini ada kayak expirednya. Ini edisi emisinya ya. Dan nanti bakal ada jamnya gitu kalau kalian udah validate ke bus, dan berlaku selama 100 menit dari kalian validate. Ini bisa dipakai di bus ataupun di metro. Cuman kalau metro, begitu kalian stop di stasiun metro itu, kalian nggak bakal bisa pakai billiet ini di stasiun metro yang sama dari kalian keluar. Nah, dulu tempat tinggalku di bawah gedung itu. Jadi ini jalan jogging. Ini udah sungai. Dan bisa aku jogging ke Vatikan lewat situ. Tada, bus kita sudah sampai. Nih, cara validate-nya dimasukin gini. Gini. Nah, udah. Dan dia ada tanggal dan jamnya. Kalau kalian nggak validate gini guys, ketahuan polisi kena denda 100 euro.
Tapi payment pakai kartu kredit juga bisa ya, kalau nggak mau beli ini. Tapi ini udah paling gampang sih. Nah, ini jogging trackku dulu waktu kuliah guys. Seneng banget jogging di bawah sungai ini. Aku tinggalnya di gedung yang itu tuh. Gila, 3 tahun yang lalu. Italia itu memang gak ada duanya guys. Kayak semuanya enak banget dilihat. Gedungnya udah ratusan tahun. Lampu. Kenapa tuh lampu? Kita udah turun dari bus dan first stop kita adalah salah satu stop yang paling ikonik di Roma yang setiap orang wajib datang ke sini guys. Apalagi kalau bukan Trevi Fountain. Ini adalah air mancur yang paling terkenal di satu Roma, bahkan mungkin satu Italia ya. Cuman hari ini lagi ditutup guys. Ini semua dipagerin karena ternyata lagi dibersihin. Itu tuh ada orang yang lagi bersihin. Sayang banget. Mungkin kita balik lagi kapan-kapan. Ini koinnya banyak banget guys. Per hari itu sekitar 3.000 euro. Berarti berapa tuh? 3.000 euro berarti sekitar 50 juta per hari. Jadi 1 tahun itu sekitar 29 miliar rupiah. 1,5 juta euro. Yes. Aku pernah ceritain juga sejarah-sejarahnya ini. Kalian bisa nonton videonya di sini kalau kalian belum nonton ya. Masih menjadi ikon yang sangat wow banget ya. Ini udah ribuan tahun sih guys. Dan sumber airnya ini bahkan lebih dari 2000 tahun. Dan nggak tahu deh enaknya di Roma ya, jalannya tuh kecil-kecil dan very walkable. Cuman untuk yang pakai kendaraan jadinya nggak enak. Dan karena ini cobblestones, batu-batu susun semua, jadinya naik mobil tuh guncang-guncang. Dan kalau Gerrit Koper, Roma tuh susah banget ya. Waktu aku nyampe di sini pertama kali, susah. Nah, ini adalah sebuah kolom atau pilar dari Bunda Maria. Imakulasinya, jadi ada bintang di atas kepalanya Bunda Maria. Di sini ada embassy-nya Spanyol. Dan kalian lihat gedungnya guys, wow. Memang Roma ini keren. Aku suka banget piazza-piazza atau square kayak gini ya di Roma. Ini dari zaman dulu ya, karena dulu belum ada kendaraan kayak mobil. Dulu pakainya kuda. Jadi udah dipikirkan dari dulu. Nah, ini bentar lagi kita bakal nyampe di Spanish Steps, salah satu tempat wisata di Roma yang terkenal juga. Jadi ini adalah tangga lumayan panjang guys. Dinamakan Spanish Steps. Nah, ini dia guys. Ini adalah Spanish Steps. Dinamakan Spanish Steps karena lokasinya tuh langsung menuju ke embassy Spanyol yang tadi kita lihat. Nah, ini adalah Piazza de España atau square di depan embassy Spanyol. Dan ini menghubungkan bagian piazzanya dengan gereja di atasnya. Udah sih, ini jadi ikon aja. Banyak orang yang foto-foto. Ini tapi bukan ribuan tahun ya. Ini baru dari abad ke-18. Di depan stepsnya ini ada air mancur lagi. Dan Roma itu terkenal banget air mancurnya dari zaman dulu guys. Nggak pernah pakai pompa. Jadi benar-benar pure science. Pakai tekanan ya. Tekanan Pascal atau apa. Itu guys, bayangin. Air bisa keluar dari situ dengan tanpa pakai pompa. Hebat sih. Dan sistem ini udah mereka pelajari, udah mereka kuasai dari ribuan tahun yang lalu. Pure tanpa pompa. Mungkin sekarang bisa jadi ada pompanya ya. Tapi kalau yang dulu, dari dulu banget, ini nggak ada pompa sama sekali. Itulah hebat engineeringnya Romawi kuno. Di depan Spanish Steps, buat kalian yang suka belanja branded, ini adalah tempatnya guys. Banyak sekali toko-toko branded kayak Dior, Gucci, Louis Vuitton, Moncler. Sampai ke sana semuanya isinya shopping street. Dulu aku pernah beliin titipannya Joya di Gucci ini karena ada tax refund ya lumayan. Ya waktu itu dibawa ke US ya. Soalnya aku dari Roma ke Nepal dulu, ke Everest. Kalau belum nonton bisa di sini. Baru terbang ke
Amerika lagi. Yes, sekarang udah siang, jam 1 siang. Aku mau ajak kalian makan di restoran murah meriah yang kayak ada secret menunya setiap hari beda. Kita udah sampai guys. Ini antriannya lumayan rame. Dan ini nama tempatnya adalah Pastificio. Cuman lagi hilang huruf-huruf lainnya. Nah di sini terkenal banget, pastanya setiap hari berubah. Cuman ada 2 menu setiap harinya dan bener-bener random tergantung sama mereka. Dan setiap porsi itu harganya cuma 5 euro, murah banget. Makanya ini dijadiin tempat makan siang semua orang. Dan kalian bisa langsung pesen, dia langsung to go, take away. Terus kalian bisa makan di jalan duduk, sambil duduk tuh. Nih, lihat, yang ngantri rame banget guys. Nah, ini dia. Pastificio Guerra dal 1918. Udah 100 tahun. Ini guys yang menarik, menunya benar-benar surprise tuh tulisannya. Sorpresa. Jadi kita nggak tahu hari ini mereka masak apa. Dan satu porsinya itu 5 euro. Makanya antriannya sebegini ya guys. Menu hari ini udah tertulis sebenarnya ya. Satu con maiale e tono. Ini maiale ini pork, tono adalah tuna. Satu lagi vegetariana. Ini ya kalian ngerti lah ya, vege. Terus pas banget dia baru mulai tuh jam 1 siang guys. Jadi makanya nih lagi puncak-puncaknya nih. Lagi jam makan siang. Nah di dalamnya dia juga jual-jualan pasta yang dia pakai ya. Ada banyak pastanya. Jadi kalau mau beli yang masak sendiri juga bisa. Uno. Grazie. Una e una, amico. Just moment. Oke, aku udah beli 2 guys. Satu yang dengan pork, satu lagi yang vegetarian. Dan lihat ini antriannya sudah melembludak. Kita cari tempat di sana dan kita makan. Oke, mari kita makan. Mama tadi udah makan burger, jadi Mama nggak makan. Ini buat aku semuanya. Mama kurang bisa makan makanan Eropa. Ini yang PG, enak guys, jujur. Cuman serem ya, belakang ada burung nih, takut dicuri. Cuman nggak ada apa-apanya gitu loh. Benar-benar cuman pasta sama krim doang. Ya lebih enak kalau ada isinya. Yang satu lagi. Cuman karena ini VG ya, jadi bisa dimengerti. Tapi enak guys, jujur. Mari kita coba yang satu lagi. Ternyata porsinya gede juga. Oke, mari kita coba yang kedua. Yang ini ada baconnya ya, ada pork, ada bebong. Mari kita coba. Ini jauh lebih enak guys. Beneran lebih enak. Enak banget malah. Cuman baconnya dikit. Mau coba nggak? Enak loh. Satu VG, satu ada bacon. Mau coba? Tadi jujur kelihatannya porsinya kecil. Ya aku ngide beli 2 guys. Ternyata satu aja kayaknya cukup ya. Lebih enak lagi kita bawa senjata guys. Tidak disponsor. Fix. Jadi enak banget. Mari kita coba. Jujur ini enak banget sih. Approve guys, kalau kalian ke Roma, kalau kalian ke Spanish Steps, cari ya Pastificio. Dekat banget. Cuman nggak nyampe 5 menit. Cuman 2 blok. Wajib cobain ini, udah murah, enak. Dan semoga kalian dapet menu yang enak hari itu. Hal wajib di Roma,
selanjutnya habis makan pasta adalah makan gelatonya. Nah, di Roma itu banyak sekali gelato yang tersebar dan harganya lumayan mahal sih kalau dirupiahin. Jadi kalau mau enak sekalian langsung ke brand ini guys, Benci. Ini harganya lebih mahal dari yang biasa, tapi udah pasti enak gitu. I'll have the piccolo. I can have 2 scoops for this, right? Yes, but it's too little. If you want to normal, I'm suggesting this size. It's okay. I'll have this one. Okay. No nuts. nuts. How many Mama, ice cream? yang ini. 2. Two. Okay. That's all? Yes, that's all. 76. Ini rasanya banyak dan ini adalah full price listnya nih. Okay, the first. Yang biasa guys itu 3,6. Jadi Venci aja jual 3,8 udah oke banget. Kalian cuma nambah 20 sen doang dapat yang enak sekalian. Can I offer you a small chocolate on top? Mau topping nggak? Yes. Chocolate one? Nah, Thank you. ini punya mama. Tuh guys, bahkan dapat coklat bencinya juga di atas. Chocolate? Yes, please. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Yeah. Mantap jiwa. Mas do selanjutnya adalah foto, guys. Foto ininya, gelatonya. Karena kita beli di Venci. Venci ini by the way di Jakarta juga ada. Tapi beda guys, rasanya beda. Dan aku ingat banget waktu 3 tahun yang lalu harganya belum semahal ini. Masih 2,5 kalau nggak salah, atau 2,80. Sekarang 3,80. Jadi inflasi is real. Mari kita coba. Tiramisunya enak. Kemarin mama ada beli di mana ya? Barcelona ya itu. Berapa harganya kemarin ingat gak? 360 kan? Hah? 42. Hah? 47. Oh ya? Kok lebih mahal? Yang medium. Kok lebih mahal? Ini yang tengah. Oh, tapi itu pun lebih murah di sini. Iya. Iya. Yang 47 kan. Ya guys. 38, 47, 52. Jadi mending beli di Venci sekalian. Walaupun sebenarnya semuanya enak-enak sih, cuman kata orang paling enak Venci. Oke, kita sudah berpindah lokasi. Sekarang jam 2.48. Kita udah sampai di ini guys, Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Ini adalah salah satu dari 4 Basilika Paus. Dan ini adalah basilika atau gereja yang mengatasnamakan Bunda Maria terbesar ya di Roma. Di sini juga benderanya Vatikan karena daerah ini punyanya Vatikan, guys. Nah, fun fact adalah gereja ini adalah gereja kesukaan atau gereja favoritnya mendiang Bapak Paus Fransiskus. Iya. Dan konon katanya makam dari Santo Matius dan Santo Jerome ada di bawah gereja ini. Salah satu dari 4 Basilika Paus. Makanya tahun ini, tahun jubileum, orang-orang juga kesini untuk berziarah. Jadi dalam kesempatan ini kita bakal ke 4-4-nya. Ini salah satunya, ini yang pertama. Terakhir aku kesini nggak ada pengecekan seperti ini sih. Ini seperti yang kalian lihat tadi juga memang lagi ada pilgrims, lagi ada proses ziarah. Fasadnya cakep banget guys. Nah di sini ada Porta Santa, Holy Door. Jadi total ada 4 Porta Santa ya guys. Nah jadi pintu yang barusan kita masuki itu adalah pintu yang cuman dibuka 25 tahun sekali. Misalnya kalau mau masuk gereja itu lewat pintu utama. Total bakal ada 4 Porta Santanya. Ya, cuman begitu sih. Gimana mah rasanya masuk Porta Santa yang sebenarnya? Salah satu dari 4. Jujur biasa aja ya. Iya, biasa aja. Biasa Tapi aja. ya syukurlah ya udah bisa sampai ke sini gitu loh. Nggak cuman di Indo punya Porta Santa gitu. Ya. Ya setidaknya bersyukurlah. Karena 25 tahun sekali.
25 tahun lagi udah nggak tahu masih bisa jalan nggak. Bisa. Anyway, di sini gerejanya cakep banget, guys. Kalian bisa lihat ceilingnya sih, wah, keren banget. Sangat agung sekali ya. Makam dari Bapak Paus Fransiskus. Tadi gua mau tanya lu kayaknya di sini. Ya, karena ini adalah gereja favoritnya beliau. Memang dimakamkan. Tadi gua tanya lu kayaknya di sini. Halo Bapak Paus, kita bertemu lagi. Aku menjadi salah satu yang beruntung ya, bisa deket sekali waktu itu posisinya dengan Bapak Paus Fransiskus. Waktu itu di Vatikan 3 tahun yang lalu, aku ikut Papal Audience dan aku bakal ngelakuin hal yang sama lagi, tapi kali ini dengan Bapak Paus Leo ke-14. Rest in peace, Paus Fransiskus. Terakhir kesini, sejujurnya aku masih ingat soalnya ada diceritain ini gambar-gambar dari lukisannya apa. Tapi aku nggak ingat apa-apa, guys. Yang aku ingat cuman bagian lukisan yang berwarna emas itu pakai butiran emas asli. Ya, aku cuman ingat itu doang sih. Sorry banget ya. Ya, tapi ini salah satu gereja yang wow banget. Pembangunannya dimulai dari abad ke-5. Jadi ini udah 1500 tahun dan masih berdiri. Dan kolomnya kalian bisa lihat ini pakai marmer yang gede banget. Ini one piece semuanya, guys. Nggak tahu dibawa dari mana. Ya. Hebat banget. Nah, biasanya gereja-gereja besar di Roma, apalagi yang seperti ini, salah satu dari 4 basilika paus itu menyimpan makam dari orang-orang suci yang ada di ajaran gereja Katolik. Nah, selain mendiang Bapak Paus Fransiskus, di sini juga disemayamkan beberapa paus lainnya yang pernah menjadi paus, seperti ada Bapak Paus Pius ke-9. Dan masih ada beberapa juga yang dimakamkan di gereja ini. Jam 4:05. Ini sudah semakin rame. Kayaknya semakin sore semakin rame, guys. Gerejanya. Kita lanjut. Mau melihat City Roma sedikit. Kita lagi dalam perjalanan menuju Colosseum dan lewat lagi sebuah gereja Basilika. Roma terkenal banget, guys, ada banyak sekali gereja Katoliknya. Makanya disebut dengan kota 1000 gereja. Wow. Wow. Serius sih, ini cakep banget, guys. Oh, itu lukisan juga, itu bukan timbul ya, cuman jujur kayak 3D. Wow. Nih, kalian masuk gereja random aja di Roma, gerejanya sebagus ini. Gils, aku merinding liatnya. Di sini juga ada mahakarya Michelangelo. Ini, guys, itu dia strukturnya. Wow, semua itu dipahat manual pakai tangan. Dan kalau kalian bisa lihat itu bagian urat tangannya kelihatan seril itu. Lihat lipatan celananya, lipatan kainnya. Gila. Wah, lagi golden hour, guys. Mataharinya cakep banget juga. Ini lagi ada misa. Pastornya dari Filipina. Jadi kayaknya itu yang di belakang peserta tour gitu, terus mereka bawa pastor jadi bisa mimpin misa di sini. Cuman khusus mereka doang gitu. Guys, apakah kalian sudah siap melihat keajaiban dunia? Cakep banget.
Dari dulu sampai hari ini aku masih terkagum melihat gedung yang satu ini. Siap, 1, 2, 3. Welcome to Colosseum. Woohoo! Cakep banget guys. Gila, ini udah 2000 tahun. Wow. Aku pernah buat video lengkap ya menjelaskan tentang bangunan yang ini. Kalian bisa nonton dulu kalau belum nonton. Aku terakhir kesini 3 tahun yang lalu, metronya belum jadi guys. Ini sekarang udah jadi dan mereka hebat loh. Di bawah ini banyak sekali artefak di bawah tanah bekas dari bangsa Romawi kuno ya. Sekitar 2000 tahun yang lalu dan mereka bisa bangun metro yang proper. Dan keluar-keluar kita langsung melihat salah satu dari 7 keajaiban dunia yang masih berdiri. Umurnya udah 2000 tahun. Gila sih, ini bener-bener masih berdiri. I'm so impressed. Dan kalian lihat hari ini langitnya lagi bagus banget. Cakep banget. Nah, kalau kalian bisa lihat gambar-gambar patung, jadi dulu 2000 tahun yang lalu di setiap arch ini itu ada patung masing-masing dan nggak ada satupun yang sama guys. Gila nggak? Dan ini dulu beratap. Sekarang udah roboh ya. Itu kalau kalian bisa lihat yang di sebelah kanan itu semuanya udah ditempelin, udah dibangun pakai batako untuk mengimitasi bangunan yang asli. Jadi yang sebelah sana udah roboh semuanya. Dulu ini bener-bener perfect oval ya. Dari Colosseum kita jalan menuju Fori Imperiali. Ini adalah kota maju Romawi kuno 2000 tahun yang lalu guys, sisa segini. Semuanya ada di sini nih. Ini ada Temple of apa, aku udah lupa. Itu juga pilar-pilar yang berdiri, masih ada Temple of apa. Colosseumnya di situ. Ini seberang juga masih ada bangunan reruntuhannya. Wah, gila sih. Masih berdiri 2000 tahun yang akan 2000 tahun setelahnya. Aku suka banget lihat burung-burung kayak gitu di Roma. Cakep banget. Selalu datang pas sunset tuh. Wow. Nah, kalau kalian jalan terus menyusuri Fori Imperiali lewat avenue besar ini, kalian bakal ketemu gedung yang besar sekali. Ini adalah Vittorio Emanuele yang kedua. Dan ini dikenal sebagai wedding cake. Kenapa wedding cake? Karena arsitekturnya beda banget dengan yang ada di sini, yang Romawi kuno. Karena ini baru jadi di abad ke-20 guys. Dan ini dibangun bertepatan waktu itu dengan, kalau nggak salah, kemerdekaannya Italia atau apa gitu. Pokoknya ada hubungan sama Italinya. Dan jalan besar ini sengaja dibuat menghubungkan Colosseum untuk parade militer waktu itu. Makanya ada jalan ini. Kenapa orang nggak suka banget dan menjuluki wedding cake sebagai lelucon sebenarnya? Karena kalian bayangin di sini daerah 2000 tahun, sekitar 2000 tahun usianya, tapi dibangun jalan besar, jadi banyak artefak di bawah yang kekubur gitu. Akhirnya rakyat Roma menjuluki dengan wedding cake karena bentuknya jelek katanya. Dan ya nggak ada sign of importance gitu. Nah, banyak orang yang bilang the wedding cake atau Vittorio Emanuele II ini adalah the modern Roman Forum. Ini yang originalnya, the original Roman Forum. Nah, gedung yang di depan itu adalah pasar zaman dulunya. Aku ingat kalau yang itu. Jadi dulu tertutup dan banyak stall-stall orang jualan. Sekitar 2000 tahun yang lalu tapi. Ya guys, sudah berkembang sekali. Nah, di sini sekarang jadi tempat pembangunan metronya, udah ekspansi sampai ke sini. Ini garis baru lagi, Linea C. Dulu di situ pembangunannya di Colosseum. Sekarang udah bergeser ke sini. Hebatnya negara maju, guys. Mau ada monumen penting ribuan tahun pun mereka masih bisa gali dan bangun transportasi publik untuk rakyatnya. Amazing. Ya, waktu aku di sini masih belum ditutup-tutupin kayak gini. Tapi keren sih. Ya, semakin aksesibel untuk keliling kota.
Nah, inilah tampilan wedding cake dari depan. Sebenarnya ini bangunan yang sangat megah sekali. Cuman ya dijadikan lelucon. Oke, kita bersama Mama naik tangga ya. Udah agak capek tapi semangat karena view sunsetnya bagus dari atas. Untuk masuk ke sini gratis. Cuman kalau misalnya kalian malas naik tangga, mereka tuh ada jual tiket untuk glass elevator atau lift kaca gitu di belakang gedung ini. Bisa langsung tembus ke paling atas. Di sini 2 bendera Itali sangat besar tergantung. Dan inilah patung kayaknya Vittorio Emanuele-nya sih. Nah, inilah Victor Emmanuel II. Dulunya adalah Raja Itali ya. Nih, di abad ke-19. Dan beliaulah sang ikon di situ. Ini masih bisa naik lagi kayaknya, cuman ngantri nggak tahu apaan. Dulu seingatku bisa naik ke atas lagi sih. Cuman ini nggak tahu kenapa ngantri ya. Ya kita udah capek, jadi kayaknya di sini aja guys melihat view sunset yang cakep banget. Gils, cakep banget guys. Itu Saint Peter Basilica yang Vatikan, yang ini. Terus kelihatan atap Pantheon juga dikit yang ini. Gils, cakep banget. Sampai juga di Campo dei Fiori. Ini dulu adalah home baseku guys, karena kampus dulu UW in Rome itu ada di situ, di gedung situ. Jadi aku selalu lewatin ini tiap hari. Biasa di sini ada pasar, jadi jualan bunga-bunga, jualan sayur buah gitu. Cuman hari ini kayaknya lagi dibersihin deh. Nah, biasa pasar-pasar kayak gini. Ini satu semuanya. Terus ada yang minum dari Nazone. Dan ini restoran-restoran banyak banget. Biasa aku beli shawarma di sini, belok kiri. Kita coba lihat ya, bener nggak? Nah, ini dia guys. Shawarmanya masih ada setelah 3 tahun. Aku langganan di sini. Mungkin orangnya udah ganti. Harusnya udah nggak kenal sih. Aku langganan guys di sini. Ngakak balik lagi. Nah, ini nasi yang biasa aku beli ini. Oke, mari kita makan. Jarang makan di sini. Aku seringnya bungkus. Tapi kalau bungkus nggak dapat sebaik ini. Ini banyak dan murah banget guys. Untuk harga Eropa ya, sangat murah. Plus dapat ada sambelnya dan ada saladnya. Mantap banget. Nasinya tuh kayak nasi biryani. Dia panjang-panjang dan wangi banget rempahnya. Ini dulu benar-benar jadi penyelamat selama kuliah di sini. Hampir tiap hari pulang kelas mampir sini beli bungkus makan di rumah. Kita udah selesai makan, bahkan ini bungkus karena nggak habis guys. Nah, 3 tahun yang lalu kalau nggak makan shawarma, aku beli daging di sini. Ini masih sama juga tokonya, lengkap. Masak rendang waktu itu. Beli dari situ. Terus jalan baliknya ke arah situ 5 menit. Itu Campo dei Fiori. Nah, tinggal jalan dikit guys. Ini udah sampai kampusku dulu. Ini dia gedungnya. Nih, harusnya masih ada ya di sini tulisannya. Tuh. University of Washington Administration. Terus ini kelas-kelasnya nih. UW Rome Center. University of Washington Rome Center. UWRC. Ini kelas-kelasnya tuh semuanya. Ya, dulu aku masuknya lewat sini. Masuk ke kelas lewat sini. Sayangnya ditutup
Guys, kita lagi di Carrefour Express buat beli air. Cuman kita tuh bingung karena di Itali, di Roma, kita belum ketemu air galonan. Ya nggak ada, cuman ini doang. That's the biggest? Yes. Oh, okay. Thank you. Hat Reinhard Wasser? Schatzi, hast du Wasser? Das San Pellegrino? Iya, dia nggak ada galon gitu. Which is the cheapest one for 6 bottles? And how much is it? 2.20 for How much? 2 and Two? 20 cents. Ah, 2 and 20 for the whole pack? Yes. Oke. Oke, ini udah paling murah. Wah. Kan di sebelah ada juga Carrefour Express. Nggak apalah, ini nggak berat. Kemarin kita soalnya di Barcelona, guys. Kita hampir beli satu Drigen isinya 6 liter, itu cuma 1 euro. Di sini kita nggak ketemu. Aku udah masuk keliling ke beberapa store, nggak ada, guys. Ini udah paling murah sih. Adanya begini. 6 kali 1,5 liter di 2,2 euro. Selamat malam, guys. Oke, last stop Vatikan. Udah lumayan capek. Ini beberapa menit, bahkan kurang dari 1 jam sebelum Vatikan tutup, kita baru nyampe. Oke. Kita langsung masuk, guys. Ini kalau udah malam sepi banget. Kalau siang tuh rame banget. Kalau udah malam gini enak berkunjungnya, cepet. Wow, akhirnya kita balik lagi. Yes, kita balik lagi ke Piazza San Pietro. Dan ini adalah Basilika San Pietro alias Basilika Santo Petrus. Ini pusat semua orang Katolik nih. Nah, kita langsung masuk menuju Porta Santanya. Ini aku pertama kali lihat Vatikan, Basilikanya ada kursi-kursi. Nah, biasa kalau Natal dan Tahun Baru memang ada misa gede gitu. Cuman hari ini nggak tahu ada apa. Oh, belum pernah lihat. Ya, baru pertama kali. Ini sepi banget sih, guys, hitungannya. Sepertinya kita udah terlalu malam, guys. Ini semua orang pada keluar karena Vatikan itu tutupnya jam 9. Bukan Vatikan deh, ini maksudnya Basilika Santo Petrusnya. Dan biasa masuk itu one way dari sebelah sana masuknya. Keluarnya baru lewat sini. Jadi kita sampai di sini aja. We'll be right back tomorrow or the day after tomorrow. Hari ini udah capek juga, jadi ya masuk besok aja. Nah, itu yang jagain ikonik juga tuh Swiss Guards ya. Karena Vatikan nggak punya prajurit atau tentara, mereka jalin kerjasama dengan Swiss. Jadi yang menjaga Bapak Paus, satu Vatikan adalah tentara Swiss dan tentara Italia juga ada. Nah, ini semua orang yang keluar. Alright guys, that's it for today. Selamat pagi guys, buongiorno, day 2 di Roma. Masih dalam misi mengunjungi keempat Porta Santa. Kemarin kita sudah ke Santa Maria Maggiore yang ada di Roma. Kita mau lanjut hari ini pintu kedua, yaitu di Basilika Paus Saint Paul, the outer wall. Jadi ini adalah Basilika Paus juga, Santo Paulus di luar tembok. Karena jaraknya lumayan jauh dari Vatikan, barusan kita naik bus sekitar 40 menit untuk sampai ke sini. Makanya kalian bisa lihat di sini bangunannya lebih baru ya. Maksudnya lebih banyak bangunan baru. Itu ada McD juga, bangunan baru, lebih nggak pack, lebih nggak disperse gitu. Nah, ini dia basilikanya.
Dan kita akan langsung masuk. Aku pertama kali kesini ya, karena ini jaraknya cukup jauh dan ini bukan pusat kota Roma. Jadi jarang kesini sih, hanya orang-orang, kecuali pas lagi ziarah kayak gini aja. Halaman gerejanya luas banget. Dan di sini kalian bisa lihat tuh banyak bus, karena ini adalah bus-bus orang yang ziarah ikut tour gitu. Ini gerejanya dari samping. Nah, ini pengamanan dari pihak keamanannya lengkap banget guys. Ada tentara, ada pihak kepolisian. Mah masuk situ. Seperti biasa kita lewatin security check dulu. Baru kita bisa langsung masuk menuju halaman gereja. Ini pilarnya gede guys. Ini batu apa ya? Aku dulu pernah pelajari tapi lupa guys. Nah ini yang marmer nih, One Piece. Yes. Aku suka banget liatnya. One Piece loh. Bayangin seberat apa. Jam buka basilika. Dan kita langsung masuk. Allora vieni qua dai che ti Wow. faccio sta foto. Ini vibes-nya sangat tropis ya, tiba-tiba karena ada pohon kelapa sawitnya. Oh, look at that. Aku pertama kali kesini juga nih. Nah, di sini ada sebuah bukti sejarah guys, bahwa tahun 1823 pernah terjadi kebakaran hebat di gereja ini. Ini adalah gerejanya dulu. Ini kebakaran hebatnya. Dan ini adalah gerejanya yang sekarang yang kita lihat hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk. Tapi di sini kita bisa baca nih. Nih, jadi tanggal 15 dan 16 Juli 1823 ada kebakaran hebat yang menghancurkan hampir keseluruhan basilika. Nah, semenjak saat itu ya donasi dari seluruh dunia untuk rekonstruksi basilikanya dilakukan, dan pada nyumbang banyak material yang bagus banget ya. Nih, batu-batu granit, alabaster Mesir, malasit, atau marmer dari Afrika dan Yunani. Nah, ini marmernya. Berarti batu yang tadi kita lihat yang aku nggak tahu namanya itu granit. Ini halaman gerejanya juga cakep. Ini ada rombongan tur dari Indonesia nih lagi doa dipimpin Romo. Ramai banget orang Indonesianya di sini. Oke, mari kita masuk. Ya, gerejanya sekarang jadi mewah banget, guys. Lihat ini marmernya one piece. Keren sih. Mari kita cari Porta Santanya. Ini Porta Santanya. Porta Santa kedua. Dari perunggu. Oh, ini untuk tahun 2000 guys. Wow. Kita udah masuk lewat Porta Santa, lewat pintu suci. Dan ini gerejanya benar-benar size-nya tuh buat kita merasa kecil banget sebagai manusia. Karena lihat perbandingannya manusia cuma segini, lihat ceilingnya berapa kali lipat ya. Tuh, lihat orang-orang pada jalan sekecil apa manusia di dalam dunia ini guys. Nah, yang buat basilika ini spesial adalah ini adalah basilika kedua terbesar, basilika paus terbesar kedua, dan katanya dibangun bersebelahan dengan makam dari Santo Paulus. Cakep banget guys. Wah. Beneran gede banget sih. Ini yang terbesar kedua habis Santo Petrus di Vatikan. Ini adalah model basilikanya terbuat dari kayu. Nah, tadi kita masuk lewat sini guys. Ini pintunya. Kita masuk ke halamannya. Dan ini adalah dalam basilikanya nih. Wow.
Keren juga modelnya dibuat imersif kayak gini ya. Wow. Ini kelihatan altarnya. Dan ini adalah tower yang tadi kita lihat ya. Tadi kita masuknya lewat belakang sini nih. Kita muterin sana. Nih, di belah dua. Keren banget. Dan di sini ada patung-patung dari orang-orang kudus, orang-orang suci. Ini Santo Matius. Lihat guys. Itu terbuat dari marmer dan kalian harus lihat lekukan kainnya bener-bener kayak real. Dan itu marmernya one piece, jadi bener-bener dipahat. Inilah kehebatan seniman Romawi ya. Bisa kayak gitu. Hebat. Nah, sekarang kita udah sampai di depan altarnya. Altarnya megah sekali dan besar sekali. Ada lukisan-lukisannya juga, dan itu kayaknya juga dari butiran-butiran emas. Jadi kayak mozaik gitu, yang bagian atas fix. Sama kayak yang di Santa Maria Maggiore juga pakai mozaik dari emas. Nah, di gereja yang ini kita bisa naik ke altarnya nih. Nah, di altarnya kita bisa turun. Ini adalah sarkofagus atau makam dari Santo Paulus. Banyak yang nulis doa juga. Nah, ini adalah sarkofagus dari Santo Paulus. Jadi gereja ini dibangun di atas dari makam ini. Nah, makam ini dates back to abad keempat, di mana pada saat itu Raja atau Emperor Konstantin yang menyuruh rakyatnya untuk membangun gereja di atas ini. Nah, dan hal yang menarik, kalian bisa lihat di kotak suci ini ada tergantung rantai yang konon katanya adalah rantai tempat atau rantai yang waktu itu Santo Paulus dieksekusi karena beliau adalah seorang martir. Eksekusinya sekitar tahun 65 sampai 67 setelah Masehi. Jadi tahun 65 sampai 67 sekitaran segitu. Ini masih asli dari abad keempat, guys. Cuman sekarang dibuat display gini, jadi orang sekarang bisa memperingati wafat beliau. Ini di bagian belakang gereja ada beberapa kapel kecil. Ini kapel untuk memperingati Santo Stefanus. Ya, beliau adalah seorang martir yang menahan untuk tetap percaya kepada Tuhan sebelum akhirnya dibunuh karena dianggap melanggar aturan raja. Ini daerah altarnya sendiri aja gede banget, guys. Yang kalian bisa lihat itu lukisannya beda dari yang di depan tadi. Ini ada kapela dari Sakramen Kudus, Sakramen Maha Kudus. Ini aku baru nyadar juga yang lingkaran-lingkaran ini sepanjang gereja dari situ. Dari yang ini ya, kalau yang atas ini orang-orang kudus. Nah, ini adalah paus-paus. Dan yang terakhir adalah Paus Fransiskus. Bahkan belum ditulis keterangan tahun kematiannya seperti ini. Paus Benedictus XVI dan ya Yohanes Paulus. Kita udah selesai dari dalam gereja dan keluar gereja. Ini ada artefak-artefak bersejarah, guys. Dari zaman dulu. Gils, lihat batunya. Wow. Iya. Banyak plakat-plakat juga. Oh, ini plakat diresmikan kayaknya. Diresmikannya soalnya tahun 2000, tahun jubileum tahun 2000 oleh Pontifus Maximus itu adalah Paus Yohanes Paulus kedua, Porta Santa. Iya, mungkin bahasa Latin. Dan ada souvenir dan bookshopnya juga di situ. Pokoknya rame, guys. Tapi kalau toko rame ini memang di semua gereja sih. Soalnya tahun ini adalah tahun jubileum ya. Ini official merchandise-nya. Di Indonesia juga ada, cuman mungkin harganya lebih mahal ya di Indonesia.
Dan ini bener-bener yang official. Cuman ya nggak beda sih beli di sini dan beli di tempat lain juga nggak official sekalipun juga tetap menurutku fungsinya sama ya. Jadi untuk ini nggak ada KW-KW-nya lah. Maksudnya beli KW juga nggak ngaruh. Di sebelah tokonya ini bahkan ada zona arkeologisnya guys. Nih kita bisa masuk ke bawah dan lihat ini peninggalan dari zaman dulu banget. Karena ini adalah tempat arkeolog ya. Masih diteliti sampai hari ini dan gerejanya dibangun di atas situs arkeologi seperti ini guys. Jadi yang aslinya juga masih ada. Ya, bisa ke bawah. Ini harus beli tiket lagi. Kita barusan udah makan. Sekarang jam 3:30 dan kita sudah sampai di Basilika ketiga. Ini adalah Basilika Paus Santo Yohanes Lateran. Nah, yang aku baca, Basilika ini adalah basilika tertua dari 4 basilika paus yang ada, dan ini adalah tahta paus itu di sini. Aku baru pertama kali kesini juga, kayaknya nggak ingat pernah kesini. Dan di gereja ini ada tradisi ziarah Porta Santa yang paling sakral katanya. Banyak orang yang bilang di sini adalah titik yang paling emosional karena konon dipercayai tangga yang ketika dulu Yesus diadili itu dibawa ke Roma, dan tangga itulah yang ada di sini. Dan nanti ziarahnya kita harus berlutut naik tangga tersebut gitu untuk ya memperingati tersiksanya Tuhan Yesus ketika diadili. Ini halaman depan gerejanya lumayan besar. Dari yang aku baca juga di dalam basilika yang ini bagian di tangganya itu nggak boleh foto atau video. Jadi aku minta maaf duluan, nggak bisa foto dan video di bagian itu. Oke. Udah masuk melalui Porta Santanya. Nah ini adalah pintu yang dibuka hanya 25 tahun sekali guys. Biasanya kalau masuk gereja itu lewat sini. Wow. Gios, gerejanya benar-benar gede-gede semua ya. Basilikanya bagus banget. Kayak di istana. Wow, lihat atasnya guys. Wow, wow, gils. Tuh lihat illuminationnya, lagi ada sun rays. Wah, konon katanya Basilika ini adalah gereja pertama di Eropa guys. Wow, tapi benar-benar kalian bisa lihat. Gereja megah banget ini. Wah, tidak terdeskripsikan dalam kata-kata. Oh, ini adalah makam dari Paus Martin kelima. Ini ada patung Paus Leo ke-13. Ini satu sebelum Paus yang sekarang dengan nama yang sama, yaitu yang sekarang adalah Paus Leo ke-14. Ini yang 13. Di seberang dari basilikanya, ini juga bagian dari ziarah tahun jubileum, yaitu Scala Santa. Di situ ada tulisannya Pontificio Sanctuario Scala Santa. Scala adalah tangga dan Santa kudus, jadi tangga kudus. Nah bagian ini yang katanya nggak boleh ngerekam, dan ini dipercayai adalah tangga
di mana Yesus step up ketika diadili oleh Pontius Pilatus. Jadi tangganya dibawa ke Roma, ditaruh di sini. Bentar lagi kita bakal ke sana. Ini nyebrang dulu dan ya aku kabarin nanti ya ketika udah selesai. Soalnya nggak boleh ngerekam guys. Staircase that Jesus came up twice to receive the judgment of death by Pontius Pilate and the crowd. Kita udah selesai ibadahnya dan ini adalah skala santa yang tadi bentukannya kayak gini. Jadi kita tadi naik tangga ini dengan posisi berlutut rame-rame. Sekarang kita lagi ada di gift shopnya, jadi aku bisa kasih lihat gambarnya kurang lebih kayak gini. Lumayan sakit sih lutut naik, soalnya kayu. Ini katanya dibawa oleh seorang santa dari Yerusalem. Aku baru aja baca ulang sejarahnya. Jadi orang dipercaya bahwa tangga tadi dibawa dari Yerusalem menuju Roma oleh Empress Helena, yaitu ibu kandung dari Emperor Constantine, raja yang sangat berkuasa di Roma pada saat itu. Dan beliau nggak cuman bawa tangga aja, tapi beliau juga bawa mahkota duri yang dipakai Yesus dan juga salah satu paku dari salib di mana Yesus dipaku dan wafat. Nah, sekarang kita lagi jalan menuju basilika yang lain di mana konon katanya relik tersebut terdapat di basilika ini. Nama basilikanya adalah Basilika di Santa Croce in Jerusalem in Rome. Ya, itu dia namanya. Ini lebih lengkapnya. Kita lagi jalan ke sini, jaraknya sekitar 1 kilo. Di depan kita ini, seperti yang kalian bisa lihat guys, ini adalah tembok Romawi kuno. Ya, ini gerbangnya dibangun tahun 1574. Pada saat itu ini adalah gerbang menuju basilika yang ini. Yang barusan kita masuki ya, Yohanes Lateran. Ini dulu gerbangnya. Sampai hari ini masih berdiri. Luar biasa. Nah, itu basilikanya udah kelihatan sebenarnya di ujung jalan ini. Kita tinggal lurus aja. 10 menit nyampe. Nah, karena ini bukan basilika paus, jadi nggak ada orang yang kesini guys. Cuman karena aku dikasih tahu temanku untuk datang ke sini untuk melihat relik. Jadi aku memutuskan untuk sekalian karena jaraknya deket. Ini cuman jalan dari ujung situ doang. Set, udah nyampe deh. Mari kita masuk. Wow. Jujur li, gereja di Roma ini bener-bener niatnya sih gak kebayang berapa duit yang dikeluarkan untuk membangun semua gereja ini guys. Nah ini dia guys, katanya relik asli. Ini adalah pakunya, diambil dari salib Tuhan Yesus ketika beliau wafat. Ini ada bekas kain kafan ketika Yesus dimakamkan. Percaya nggak percaya ya. Jadi kalian bisa lihat ini posisi Tuhan Yesus baring. Ini kepalanya, ini tangannya, dan di tangannya ada bekas darah dari lubang beliau dipaku di salib. Ini adalah bekas darah di mana di lambungnya ditusuk oleh salah seorang prajurit, dan yang putih-putih ini adalah bekas bakar, jadi tidak dapat diselamatkan seutuhnya, tapi ini adalah kainnya. Ini cuma foto sih yang dicetak ya, kelihatan. Nah itu bekas luka di kaki, itu darah di mana kakinya dipaku juga. Ini paku tangannya, kelihatan kan ya, ini kepala, badan, tangan, kaki. Ternyata yang di dalam ini tadi itu adalah relik dari salib Tuhan Yesus, potongan kecilnya ya. Jadi ini bukan dari mahkota durinya. Lalu ini adalah title yang diberikan, yang INRI, The King of the Nazareth. Dan ini yang tadi bener, yang di dalam ada paku. Ini dia pakunya. Nih diambil oleh Santa Helena. Dan ini adalah yang bagian mahkota durinya. Jadi dua dari sini, dua ini adalah duri asli dari mahkota duri Tuhan Yesus. Nih diambil oleh Santa Helena juga.
Di bagian belakang gerejanya ini ada kapel kecil untuk memperingati Santa Helena. Beliaulah yang membawa relik-relik tadi dari Yerusalem. Tuh. Jadi beliau di tangannya memegang dua bagian dari mahkota duri Tuhan Yesus. Ya, beliau adalah ibu dari Emperor Konstantin, sang emperor yang maha besar di Romawi kuno pada saat itu. Sekarang jam 6 malam, udah segelap ini guys. Kita sekarang lagi ada di Piazza di Santo Ignazio. Di sini ada gereja yang kalian wajib banget kunjungi kalau ke Roma. Karena guys, siap-siap melihat ke atas. Wow. Gereja ini terkenal banget lukisan atasnya. Wow. Tuh, efeknya kayak bener-bener ada extension gitu loh. Padahal ini semua lukisan. Gila nggak? Ini real guys, ini masih pakai fresko. Nah, lukisan di atas ini pokoknya menceritakan tentang perjalanan Santo Ignatius Loyola. Dijemput dari atas surga. Ini bener-bener kesannya kayak ini lost gitu, tapi sebenarnya enggak. Dan kalau kalian bisa baca, itu ada tulisannya Afrika, Asia, itu di Eropa, dan ini Amerika. Ini perjalanan pewartaan Injil saat itu ya. Wow, spectacular. Yes, cakep banget. Ini lihat orang-orang pada ngantri karena di situ ada cermin guys, dan bisa mirror selfie langsung menghadap ke lukisan di atasnya ini. Cakep banget sih. Habis dari gereja Santo Ignatius Loyola, kita melipir sedikit jalan kaki ke restoran Asia yang bernama Chong-i. Nah, di sini restoran Tiongkok sih sebenarnya masakannya. Cuman dia ada banyak dish. Kita masih nunggu. Ini aku pesen ayam tumis sayur ya, sama nasi. Masih nunggu 2 dish lagi. Dan ini udah bungkus nasi goreng buat makan besok pagi. Apakah ini punya kita? Oke, nice. Wih, terong. Beuh, mantep. Wangi banget. Beuh, mantep banget guys. Akhirnya ketemu nasi lagi. Ini mama happy sih. Yang ditunggu-tunggu kayaknya. Kita bungkus nasi goreng buat besok lagi. Guys, menggambarkan betapa laparnya kita. Plus mama udah minum tolak angin. Ya, that's it for today guys. Besok kita ketemu lagi pagi-pagi. Bye. Selamat pagi guys. Sekarang jam 7:30. Kita udah sarapan nasi goreng semalam. Dan sekarang kita sudah berada di depan Vatikan. Tepatnya di depan Basilika Santo Petrus. Ini kita sedang mengantri karena setiap hari Rabu ada papal audience di mana Sang Paus bertemu untuk mengadakan misa ya. Nah, cuman ini beda dengan papal audience yang aku kunjungi 3 tahun yang lalu, di mana waktu itu indoor, dan ini rame banget dibanding yang waktu itu. Kayaknya ini bakal jadi outdoor karena tahun ini adalah tahun jubileum, jadi orang rame-rame berbondong-bondong datang ke sini. Dan ini ramenya bener-bener rame banget guys. Antri di kedua sisi. Jadi kita udah lewatin security check di bawah pilar-pilar ini. Sama juga halnya di sebelah situ, semuanya security check. Dan kita bisa langsung masuk untuk ngambil tempat duduk guys. Ini semua orang ngambil yang dekat pagar karena pada jaga-jaga kalau Bapak Paus lewat jalan sini bisa tos-tos gitu. Makanya semua yang di sebelah kanan udah habis. Kita ngambil yang rada tengah aja. Itu ada bendera Indonesia guys, kelihatan gak? Kita dapat lumayan depan guys. Tapi yang di ujung-ujung sudut ini udah gak dapet. Dan masih sama, spesialnya khusus pengantin bisa dapat akses khusus duduk di situ. Sama juga kayak yang waktu itu ya. Pengantin semua bisa duduk di depan. Kita udah dapat tempat duduk di tengah-tengah sini. Ini adalah view hari ini ya. Jujur kalau dapat tempat duduk di pinggir pagar pun kesempatan buat sentuh sama Bapak Paus kecil sekali sih, karena ini benar-benar rame banget.
kayak mana? Bapak Paus. Wih, diberkati. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. A reading from the Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends, if you do what I command you." The Gospel of the Lord. To love one another. Our lives are built upon many relationships, which we need in order to thrive. When our daily interactions with others are genuine, rather than mere polite formalities, we grow in joy and in love. Sekarang jam 11, kita udah selesai. Jadi barusan Paus masuk, memberikan sambutan, dada-dada keliling pakai mobilnya. Baru ada bacaan dalam beberapa bahasa ya, banyak banget bahasanya. Ada Inggris, Latin, Itali, Portugis, Spanyol, Mandarin, Rusia, dan masih ada bahasa lainnya. Terus habis itu ada sambutan satu-satu dalam bahasa-bahasa itu. Bapak Paus karena bisa 3 bahasa, bisa bahasa Itali, Inggris, dan Spanyol, beliau memberikan sambutan dalam bahasa tersebut, tapi selebihnya pakai bahasa Itali semuanya. Sekarang udah selesai. Terakhir kita semua menyanyikan lagu Bapa Kami dalam bahasa Latin. Baru Bapak Paus memberkati dan sudah selesai. Ini semuanya pada bubar. Sekarang tinggal pemberkatan. Ini para kardinal masih ngobrol dengan Bapak Paus di atas itu. Habis itu Bapak Paus bakal keliling untuk memberkati. Kayaknya pertama yang di atas itu yang para pengantin yang baru nikah. Baru tadi dibilangnya anak kecil, orang tua, dan pernak-pernik kayak Rosario itu boleh minta diberkati kalau misalnya dapat kesempatannya. Ya, that's it sih. Formatnya masih sama, cuman ini bedanya outdoor aja. 3 tahun yang lalu persis kayak gini, tapi lebih cepat ya. Ini lebih lama. Ya, 1 jam kurang lebih. Kita sekalian mengunjungi Holy Door terakhir, Holy Door keempat, yaitu Basilika Santo Petrus. Ini langsung dibuka pintu basilikanya dan ada misa jam 12. Sekarang baru jam 11. Kita kayaknya nggak ikut misa yang jam 12 ini, jadi kita cuma masuk Holy Door aja. Sambil melihat altarnya. Nih guys, kalau kalian pengantin baru, kalian punya privilege buat duduk dekat sekali dengan Bapak Paus. Langsung datang aja pakai pakaian pengantin. Kalian dapat privilege itu. Kita mau masuk Basilika. Ini lumayan rame yang langsung masuk. Di tribun Piazza atau plazanya masih rame banget guys. Itu orang-orang masih nungguin Bapak Paus. Tapi karena chance untuk bertemu langsung kecil sekali, jadi kita langsung Holy Door aja. Ini adalah Holy Door terakhir aku dan Mama ya. 4/4 ini. Ini dia pintunya. Porta Santa.
karena di sini yang paling rame. Jadi banyak sekali petugas yang suruh jangan berhenti, jalan terus. Dan di tahun-tahun biasanya ini nggak ditutup-tutupin sekat kayak gini guys. Ini cuman pas tahun jubileum doang, supaya flow-nya lebih bagus. Inilah dalamnya gereja paling keren di dunia, Vatikan nih, Saint Peter's Basilica. Dibangun pada abad ke-16, 17. Nah, ini adalah kursi-kursi buat misa nanti jam 12, bentar lagi. Wow. Oh, ditutup karena ada misa ini sih guys sebenarnya. Bener juga, kalau nggak bakal ditutup. Biasanya plong, bisa masuk ke dalam sini bebas. Nah, ini adalah gerejanya, pusatnya dibangun di atas makam dari Bapak Paus pertama, yaitu Santo Petrus. 2 lantai di bawah ini karena 1 lantai di bawah ini adalah makam para Bapak Paus, baru di bawahnya lagi makam Santo Petrus. Kurang lebih 10 meter di bawah lantai ini. Nah, bagian ini masih ditutup juga untuk misa. Biasanya ditutupnya agak lebih maju, ini karena ada kursi yang kaca, jadi ditutupnya agak belakang hari ini. Nah, dari semua santa-santa yang ada di gereja ini, aku paling ingat sama yang ini guys, Santa Veronica. Beliaulah yang mengusap wajah Yesus, dan kalau kalian bisa lihat di kainnya itu ada wajah Yesus tercetak di kainnya. Patung ini terbuat dari marmer, kalian lihat betapa eloknya kain yang Santa Veronica pakai. Gila nggak? Itu one piece guys, kayunya, batu marmernya, gila ya. Nah, ini dia organnya. Gila guys, organnya gede banget, kayak rumah 2 lantai. Ada 2 ya, 1 di sebelah sana, ini satunya. Gils, lihat manusia di dalam gereja ini sekecil apa. Tuh. Ini salah seorang Bapak Paus, Alexander ke-7. Lihat marmernya guys, kayak bisa jadi kain gitu. Ini one piece loh. Marmer yang kita biasa lihat bentuknya kayak gini ya, mungkin lebih gampang dibentuk. Ini dibentuk seperti kain guys, dan menjepit skeleton. Wow. Gils. Ini bentukan kalau lagi ada renovasi nih di dalam basilikanya. Aku pertama kali lihat juga ditutupin kayak gini, dan di dalamnya tuh banyak, tuh baru disebut banyak besi-besi, dan lagi dipasang scaffolding guys. Itu juga ada crane di support dari atas. Kita udah keluar dari basilika. Ini Bapak Paus masih di atas altar untuk foto-foto. Oh, drum bandnya ternyata di sini. Oh, aku baru tahu. Tuh di atas masih rame, mau salaman dan minta berkat Bapak Paus. Lihat antrian yang mau masuk basilika guys, udah sampai situ. Ini kursi juga udah kosong semua, sisa pemberkatan di sana. Terus yang mau masuk basilika bisa langsung masuk. Selebihnya kita balik. Selamat pagi guys, semalam kita langsung istirahat, keliling kota bentar, dan hari ini kita udah ready buat check out untuk lanjut trip lagi. Nah, sebelum itu aku mau kasih lihat dan say thank you untuk tempat tinggalku selama di Roma. Ini kita dapat B&B lucu banget guys, di dalam gedung tuanya Roma gitu. Dan ini jaraknya cuma 5 menit dari Vatikan. Jadi view pagi kita setiap hari kayak gini. Cuman agak berisik ya, karena kalau orang geret koper di batu-batu ini tuh kedengeran. View-nya cakep, langsung menghadap ke Kastil Sant'Angelo di situ. Ya, minusnya di sini cuma berisik aja sih. Dan dingin juga, enak. Kita dapat view yang cakep. Di sini ada sofa, ini nakas, tempat tidur, lemari, ada TV juga yang nggak kepake, dan ini kamar mandinya. So thank you. Kita udah ready buat check out. Gimana mah? Porta Santa kali ini? Ya, sangat bersyukur ya.
karena jarang-jarang bisa ziarah juga. Ini karena kebetulan tahun jubileum 25 tahun sekali. Jadi selamat ziarah juga bagi teman-teman yang melakukan ziarah Porta Santa juga. Dan segitu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Ditunggu perjalanan selanjutnya, kita selesai di Eropa Barat dan kita langsung ke Eropa Timur. Bye-bye.